Ananda Putri dari kelompok 11. Dan ada pun rekan-rekan saya yang bernama Sofiatun Hasanah dan juga Karisma Nur Akidah, dan ada juga Muhammad Alwi Akbar Riana. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi tentang perilaku prososial. Materi yang pertama akan dibahas oleh Karisma Nur Akidah, yaitu mengenai pengertian perilaku prososial. Apa sih perilaku prososial itu? Perilaku prososial merupakan suatu tindakan menolong yang memiliki dampak sosial secara positif dan menguntungkan orang lain, baik pada bentuk materi, fisik, ataupun psikologis. Membentuk perdamaian dan menaikkan toleransi hidup terhadap sesama tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada tindakan tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang yang menolongnya. Perilaku prososial meliputi segala bentuk tindakan, yaitu kerjasama, berbagi, dan juga kedermawanan. Materi yang selanjutnya yaitu akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku prososial. Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prososial, yaitu diantaranya menurut Baron, yang pertama ada faktor situasional, yang kedua ada faktor moral, yang ketiga ada faktor keadaan emosional, dan yang terakhir ada faktor perbedaan individu. Menurut Hawkins et al., faktor situasional merupakan semua faktor-faktor tertentu untuk waktu dan tempat yang tidak diikuti dari pengetahuan tentang sifat stabil dan konsumen dan stimulus, dan yang memiliki pengaruh perilaku saat terjadi. Perilaku prososial pada masing-masing individu dapat berbeda bergantung pengaruh yang disebabkan oleh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku prososial tersebut. Perilaku prososial yang dilakukan siswa akan meningkatkan perasaan positif yang ada dalam diri siswa. Remaja sebagai makhluk sosial pun dapat diharapkan memiliki perilaku prososial yang tinggi, sebab perilaku prososial yang tinggi dapat memiliki tujuan untuk meringankan beban orang lain, baik dari segi fisik, segi materi, ataupun psikologis. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku prososial menurut Dayaksini dan Hudainayah terdapat beberapa, yaitu yang pertama ada self-gain. Self-gain ini harapan seseorang untuk mendapatkan atau menghindari kehilangan sesuatu, misalnya ingin memperoleh pengakuan, pujian, atau takut dikucilkan. Yang kedua ada personal values and norm, yaitu terdapat nilai-nilai dan aturan sosial. Seseorang selama mengalami sosialisasi dan sebagian nilai-nilai serta aturan tersebut keterkaitan dengan tindakan prososial, seperti berkewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan serta adanya aturan timbal balik. Yang ketiga ada empati, yaitu kemampuan individu untuk ikut merasakan perasaan atau pengalaman orang lain. Kemampuan empati ini berkaitan dengan pengambilan peran. Jadi, syarat supaya bisa melaksanakan empati, individu harus mempunyai skill untuk melakukan pengambilan peran tersebut. Materi yang selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Alwi, yaitu mengenai perkembangan tingkah laku perilaku prososial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alwi Akbar Riana dengan NIM 2206353. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan tingkah laku prososial. Pada fenomena sehari-hari dapat disaksikan tingkah laku prososial memiliki banyak wajah, dan dapat disaksikan juga bahwa setiap orang memiliki repertoire sendiri-sendiri. Berasal tingkah laku prososial serta menampilkannya menggunakan beragam cara yang spesifik
Namun, seluruh itu dapat mengategorikan menjadi tingkah laku prososial, yaitu tindakan sukarela yang dimaksudkan buat membantu atau menguntungkan individu atau gerombolan individu lain. Menurut Eisenberg dan Musen pada tahun 1989, asal pengertian ini bisa dipahami bahwa tindakan sosial lebih dikenal berasal konsekuensinya tindakan pelaku daripada motivasi. Pada pulang tindakan tadi, cakupan tingkah prososial luas, mencakup pada antaranya tindakan berbagi, menghibur, menyelamatkan, dan membantu. Konteksnya juga menjemuk di antaranya konteks yang melibatkan family, teman, rekan kerja, serta orang asing. Singkatnya, tingkah laku prososial merupakan konstruksi yang luas serta multidimensi. Menurut Padilla Walker dan Carlo pada tahun 2014. Meskipun ada yang menyatakan bahwa sikap prososial berbeda dengan altruisme, tetapi Polly yang memandang bahwa keduanya bisa disamakan disparitas antara keduanya umumnya dalam hal aspek yang diberi fokus. Sikap prososial mengacu pada pola aktivitas, sedangkan altruisme merupakan motivasi untuk membantu orang lain karena perhatiannya murni terhadap kebutuhan mereka daripada bagaimana tindakan itu akan menguntungkan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi yang terakhir akan dibahas oleh Sopiatun Hisana, yaitu mengenai aspek-aspek perilaku prososial. Perkenalkan, nama saya Sopiatun Hisana. Saya dari kelas 4 PGSD dengan NIM 22060241. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek perilaku prososial. Aspek-aspek perilaku prososial menurut Musen. Bentuk-bentuk perilaku prososial dalam dibedakan menjadi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Aspek yang pertama yaitu aspek berbagi. Aspek berbagi yaitu kesediaan untuk berbagi perasaan dengan orang lain, baik dalam keadaan suka maupun duka, atau juga sering disebut dengan sharing. Sharing diberikan bila mana penerima menunjukkan kesukaran sebelum ada tindakan, meliputi dukungan, variabel, dan fisik. Yang kedua, aspek menolong. Aspek menolong yaitu kesediaan untuk menolong orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Menolong meliputi membantu orang lain, menawarkan bantuan kepada orang lain, atau melakukan sesuatu yang menunjang berlangsungnya kegiatan orang lain. Yang ketiga, berderma, yaitu kesediaan untuk memberikan secara sukarela sebagai barang miliknya kepada orang lain yang membutuhkan. Yang keempat, kerjasama, kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain yang membutuhkan. Dan yang kelima, bertindak jujur, yaitu kesediaan seseorang untuk bertindak dan berkata apa adanya, tidak membohongi orang lain, dan tidak melakukan kecurangan terhadap orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.